حبيبي يا محمد يا غدير بمن صلاتي يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من المد صلاتي حبيبي يا محمد يا صديق بالوعد يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من المد صلاتي حبيبي يا محمد يا صديق بالوعد يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من المد صلاتي حبيبي يا محمد يا صديق بالوعد يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من المد صلاتي صديق مقالي يا ذا المقام العالي يا صديق المقام يا ذا المقام العالي يا من هبه ربي بطيب الأفعال يا من هبه ربي بطيب الأفعال. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ingkang kula hormati dumateng panjenenganipun Romo Kiai Haji Abdul Ghafur selaku pengasuh Pondok Pesantren Sunan Derajat. Ingkang kula hormati dumateng sedaya segenap keluarga dalem ingkang samangke badhe ngrawuhi acara wonten ingkang menika. Ingkang kula hormati dumateng bapak-bapak guru, perwakilan saking lembaga, bapak-bapak wali asrama, dan tak lupa seluruh pengurus Pondok Pesantren Sunan Derajat. Yang kami hormati kepada seluruh ketua asrama beserta perwakilan pengurus asrama se-Pondok Pesantren Sunan Derajat. Puji syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh berkah ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya lantunan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mugi-mugi tetap teraturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita mana perkara yang baik dan juga mana perkara yang buruk dengan ajaran agama Islam. Bapak-bapak yang kami hormati, pada kesempatan kali ini saya akan bacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara pertama yakni pembukaan, dilanjut acara yang kedua sambutan, dan acara yang ketiga penutup dan doa. Sebelum acara ini kita mulai, marilah kita buka dengan bacaan surah Al-Fatihah. Semoga acara pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Al-Fatihah. Terima kasih disampaikan. Menuju acara selanjutnya yakni sambutan dari Kepala Pondok Pesantren Sunan Derajat. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Hasan. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah ya Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala kulli waqtin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang kami muliakan Romo Kiai Haji Abdul Ghafur, yang kami muliakan kepada seluruh jajaran pengurus Yayasan Pondok Pesantren Sunan Derajat, yang kami muliakan kepada bapak-bapak kepala sekolah maupun wakil yang hadir pada pagi hari ini, yang kami hormati pada bapak pengurus pondok, yang kami hormati pada bapak wali asrama, yang kami hormati kepada teman-teman ketua asrama dan jajaran pengurusnya. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, atas berkat rahmatnya kita dipertemukan oleh Allah di sini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat datang ke sana. Pada pagi hari ini kita melanjutkan rangkaian kita berorganisasi di Pondok Pesantren Sunan Derajat. Harapan dari pertemuan ini tentu bagaimana Pondok Pesantren Sunan Derajat bisa lebih baik, bisa lebih maju dan terkoordinasi dengan baik sehingga tidak ada saling menyalahkan satu dengan yang lain, tapi bagaimana kita bisa bergandengan tangan dengan baik, bagaimana kita bisa berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, sehingga tidak ada salah satu pihak yang harus keberatan dan tidak ada satu pihak yang harus merasa keringanan, sehingga kita tanggung bersama seluruh beban yang ada di Pondok Pesantren Sunan Derajat ini. Karena itu kami berharap pertemuan ini tidak mencari titik kesalahan, tapi bagaimana kita bisa mencari titik kelemahan kita. Dari kita tahu di mana titik kelemahan kita bisa bersama-sama untuk memperbaiki, bisa bersama-sama untuk menjadikan Sunan Derajat ini ke depan lebih baik. Apalagi saat ini adalah di masa pandemi dan kita Pondok Pesantren Sunan Derajat masih bisa melaksanakan pembelajaran dan pendidikan sebagaimana adanya. Jadi kita alhamdulillah tidak ada pengaruhnya pandemi bagi kita. Ini adalah sesuatu hal yang tentu patut kita syukuri bersama. Terima kasih Bapak-bapak semuanya atas kehadirannya di sini. Kami atas nama pengurus Pondok Pesantren Sunan Derajat tidak bisa memberikan imbalan apapun kepada Bapak-bapak semuanya. Hanya kami semuanya berdoa semoga kehadiran Bapak-bapak semuanya di sini dan sekembalinya dari sini diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kekuatan sehingga kita bisa mengemban amanah sebagai pengurus, mengemban amanah sebagai kepala sekolah dan seluruh stafnya di lembaganya masing-masing. Mungkin itu saja yang kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, karena waktunya sudah terjun sekitar 1 jam. Kami sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufiq dan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Ahmad Hasan atas sambutannya. Menuju sambutan yang kedua atas nama perwakilan dari keluarga dalam yang akan disampaikan oleh Gus Anas Al-Hifni. Dumateng panjenenganipun Allah SWT. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati Bapak Kepala Pondok, yang saya hormati para Bapak Kepala Sekolah, ada Bapak Koordinator
bidang pendidikan di yayasan, para kepala sekolah, para kadin di Pondok Putra, para wali asrama, dan para ketua asrama, dan seluruh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Alhamdulillah pagi hari ini, pagi menjelang siang hari, kita bersama-sama berkumpul bersilaturahim dalam rangka rapat koordinasi. Mudah-mudahan hasil rapat ini membawa hasil yang terbaik demi pengembangan pondok pesantren Sunan Derajat, khususnya di wilayah Putra. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam mudah-mudahan tetap bercurah limpahkan pada nabi kita Nabi Muhammad SAW. Saya mewakili keluarga mengucapkan terima kasih pada seluruh teman-teman, bapak-bapak sekalian yang sudah sudi mengabdikan diri di Pondok Pesantren Sunan Derajat. Mudah-mudahan pengabdian jenengan semua dibalas oleh Allah dengan keberkahan yang berlimpah. Yang kedua, rapat seperti ini menurut saya dan keluarga perlu diagendakan secara rutin. Namun yang terpenting dalam satu rapat itu bukan hanya keputusan rapat, tetapi yang penting adalah bagaimana hasil rapat itu dilaksanakan. Satu. Yang kedua, setelah pelaksanaan hasil rapat perlu yang namanya kontrol dari kegiatan itu. Yang ketiga, tidak hanya controlling tapi perlu dievaluasi, sehingga tidak terjadi kita selalu rapat tapi pelaksanaan selalu bermasalah di lapangan. Yang saya alami, walaupun saya belum lama di sini dibandingkan dengan semua yang sudah sangat lama dan sudah berpengalaman, tapi secara garis besar kelemahan kita hanya satu. Di semua unit, di semua lembaga, di semua program, kelemahan kita hanya satu: lemah dalam melakukan evaluasi, itu saja. Sehingga setiap program yang kita buat ya berjalan begitu saja, aktif 1-2 bulan, kemudian tidak kita evaluasi. Kesalahannya siapa? Ya kita. Kita tidak bisa menyalahkan satu persatu, tidak bisa, karena memang yang bertanggung jawab kita semua. Yang salah ya kita, saya, dan seterusnya. Sehingga ayo kita bareng-bareng problem ini kita selesaikan sama-sama, karena terus terang bapak-bapak sekalian, walaupun saya mungkin hanya sedikit kecil saja terlibat di pesantren Putra. Contoh subuh berjamaah, saya sudah hampir 10 tahun ini ikut bergabung jadi imam sholat subuh berjamaah. Selama saya ada di rumah tidak pergi, insya Allah saya masih bisa imami. Tapi saya lihat anak-anak itu, anak-anak yang ikut kemudian yang aktif di masjid itu penurunannya per hari luar biasa. Tidak hanya dari satu lembaga tapi secara umum. Saya pribadi itu dulu sampai datang ke asrama-asrama, kemudian mau berani dan seterusnya. Karena bukan hanya tugas di pondok, tapi ini tugas semua lembaga untuk mengingatkan. Jadi kita harus sama-sama ngoceh bareng gitu loh. Ngoceh bareng. Yang kedua, disiplin anak-anak dalam berpakaian, contoh. Nah ini menjadi PR besar buat kita. Ayo kita bareng-bareng gimana caranya supaya lebih tertib. Karena ternyata banyak pesantren, wali-wali santri itu melihat dari jamaah yang pertama yang dia lihat. Saya pernah ikut jamaah maghrib salah satu pesantren besar juga, tapi tak khusus Putra, Madrasatul Quran itu yang di Jombang. Luar biasa tertibnya, luar biasa rapih, tertib dan seterusnya. Nah kita nggak tahu saya masalahnya ini. Berkali-kali saya sampaikan, semua lembaga ada karena pondok.
Sehingga keberadaan pondok ini harus dijaga dengan baik. Dan saya yakin jenengan yang ada di lembaga adalah orang-orang pondok dan alumni pesantren sini dan sudah pernah jadi pengurus pondok, sehingga secara loyalitas dan seterusnya sudah teruji. Tinggal bagaimana programnya ini kita tidak hanya berprogram tapi dievaluasi bareng-bareng. Kalau salah silakan. Kalau kekurangan apa-apa, kalau saya bidang di yayasan keuangan perekonomian, kalau masalah uang kurang boleh ngomong ke saya. Tapi kalau masalah yang lain monggo diselesaikan bareng-bareng. Contoh, Sarpras kurang uang, boleh ke saya minta, tidak apa-apa. Lembaga kurang uang, boleh ke Perkom, tidak apa-apa. Kalian SMK, Muallimin dan seterusnya, boleh minta ke saya. Oh, boleh itu sekarang, boleh, asal jangan banyak-banyak. Demikian, terima kasih, mohon maaf kalau yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sampaikan kepada Dr. Anas Masudni. Untuk selanjutnya acara pembukaan pada siang hari ini akan ditutup dengan doa yang akan membacakan doa pada Bapak Dr. Sutopo. Lalu tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma yassir umurana wa yassir Allahumma ij'alna wa ij'al auladana wa talamidana wa ahlana min ahli al-'ilmi wa min ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli ash-sharri wal dhurri wa ta'ala bi syaitan. Allahumma ij'alna wa ij'al auladana wa talamidana wa ahlana min ahli al-'ilmi wa min ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli ash-sharri wal dhurri wa ta'ala bi syaitan. Allahumma ij'alna wa ij'al auladana wa talamidana wa ahlana min ahli al-'ilmi wa min ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli ash-sharri wal dhurri wa ta'ala bi syaitan. Allahumma aduna minka bil nuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahm warzuqna fahman nabiyyin wa hubbal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma balagna abwaabina wa ighfir lana rahmatan ya dzal jalali wal ikram. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' taqulana 'inda li awwalina wa akhirina wa ilhamina warzuqna wa anta khairur raziqin warzuqna wa anta khairur raziqin warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma rizqna rizqan wa ma'ana halalan wasi'an thayyiban kathiran ajilan bi ghairi ta'bin wa la nasabin wa la masyaqqatin wa la dhurrin wa la fatin fadlika wa karamika wa judika manika ya ilahal alamin ya khairan nasrina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ala la haula wa la quwwata illa billah wa ba'du. Terutama para ulama, para kiai, wabil khusus, Yayatul Ghafur, termasuk Pondok Pesantren Sunan Derajat. Gus Anas yang saya hormati dan saya idolakan. Luar biasa. Kalau misalnya saya masih muda, saya ingin bertemu dengan Gus Anas sudah lama. Ternyata usianya beda. Masih tua saya lebih jauh daripada Gus Anas. Tapi saya harus banyak belajar pada Gus Anas. Karena itu beliau saya idolakan. Walaupun ada beberapa santri yang tidak mengidolakan gara-gara ditangani sholat, tapi kalau saya tidak, saya idolakan. Bapak-bapak,
kepala madrasah, kepala sekolah yang saya hormati, wakil kesiswaan yang saya hormati, pengurus pondok Kang Ahmad Hasan dan seluruh pengurus pondok yang lain saya hormati. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama-sama bisa berkumpul dalam satu forum yang diberi judul rapat koordinasi antara pengurus Pondok Putra dengan lembaga. Kegiatan ini sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Gus Anan perlu diagendakan secara rutin. Dalam artian tidak harus 1 bulan sekali, mungkin 2 bulan sekali, mungkin 3 bulan sekali. Kenapa? Karena permasalahan itu selalu muncul dan harus muncul. Karena kalau dalam hidup itu sudah tidak muncul permasalahan, justru kita menjadi susah. Kreativitas itu tidak akan muncul karena tidak ada permasalahan. Maka kemudian ketika dihadirkan ke sini, mari kita bersama-sama untuk membahas tentang santri kita bersama-sama. Jadi ada masalah di pesantren, ada masalah di asrama, ada masalah di masing-masing kamar, ada masalah di lembaga. Jadi banyak masalah. Kadang-kadang kita kalau sudah kepegelen, itu kemudian merasa bahwa itu bukan tugas kita. Kadang-kadang begitu. Maka hari ini kita mencoba untuk menyamakan persepsi, menyamakan langkah bahwa setiap masalah dari santri, dari siswa adalah masalah kita semuanya. Terlepas kita ini ngajar aliyah atau tidak ngajar aliyah, ngajar SMK atau tidak ngajar SMK, yang kita lihat ketika ada satu permasalahan menurut kita tidak benar dari santri, maka itu adalah tugas kita semua, tugas kita bersama. Ini yang penting. Karena itu sebelum kita lanjutkan diskusi tentang rapat koordinasi ini, perlu saya sampaikan kepada bapak-bapak semuanya. Karena sebagian besar ini adalah dari pesantren mungkin sudah tahu, tapi dari bapak-bapak yang dari lembaga mungkin belum tahu. Misalnya di lembaga kita ini Bapak, ada kepengurusannya terdiri dari beberapa elemen. Jadi ada pengurus pondok, ada pengurus harian, kepalanya ini Pak Ahmad Hasan, wakil kepala 1 itu Pak Haji Ainur Rafiq, ya. Wakil kepala 2 itu Pak Ainur Rafiq, belum haji. Ini nanti dibantu oleh kepala bidang. Jadi ada kepala bidang pendidikan, ada kepala bidang kesejahteraan, ada kepala bidang humas, macam-macam, yang semuanya itu dirancang untuk mensejahterakan santri kita. Dalam artian mensejahterakan itu mereka nyaman dan aman ketika menuntut ilmu. Kuncinya di situ. Nah, dari pengurus pondok itu kemudian ada lembaga lain, ada pengurus lain yang namanya wali asrama. Dan bersyukurlah bapak-bapak yang diangkat jadi wali asrama. Itu. Kalau wali murid itu udah gak keren, tapi wali asrama itu keren. Saya menjadi wali asrama yang paling keren karena ditugaskan di Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo itu wali yang paling digemari banyak orang. Iya. Dan wali asrama di Sunan Kalijogo itu ketepat jenenge podo gitu. Saya namanya Nasihin, sing sitok ya jenenge Nasihin. Selamat gak tak ngomong gitu. Itu ada wali asrama. Kemudian ada di dalam pengurus asrama itu ada Dewan Akwan. Ini tugasnya untuk, terima kasih Mas, sudah masuk balas. Ada Dewan Akwan yang menjadi badal Romo Yai, sewaktu-waktu Romo Yai berhalangan. Ada Dewan Konselor. Dewan Konselor itu orang yang ditugasi untuk memberi bimbingan. Walaupun kadang-kadang ya Dewan Konselor orang perlu dibimbing dalam hal tertentu itu. Nah, dan konselor yang lain Pak Sutopo, beliau hadir, Pak Halim nggak hadir hari ini. Kemudian saya Pak, Dewan Konselornya, alhamdulillah. Jadi itu ada wali asrama, ada Dewan Konselor. Sehingga di pesantren ini sudah dipersiapkan. Tetapi mohon maaf, mungkin karena kekurangan kita semuanya, sebagaimana yang saya oleh Busana, mungkin kita tidak mengevaluasi. Karena mengevaluasi, ketika kita melakukan mengevaluasi, sesungguhnya kita itu membuat satu sistem.
kalau membuat satu sistem itu jalan, maka setidaknya pasti ada perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, mudah-mudahan dengan kita bertemu bersama-sama ini akan membuat satu sistem bahwa santri ketika pagi itu kalau ada orang bicara wilayahnya lembaga, ada yang wilayahnya pesantren, kalau saya wilayah kita semuanya, wilayah kita semuanya. Bahasanya tadi apa bareng tadi Gus, ngoceh bareng itu bersama. Nah, kalau kemudian dikotomi jam sekian sampai sekian urusannya lembaga, maka pesantren itu kemudian diam, urusannya lembaga ya sudah obrol. Begitu juga kalau sudah tidak waktunya lembaga, urusannya pondok ya sudah pondok, maka ayo dirubah. Itu urusan kita bersama. Cuma ketika waktu tertentu itu porsinya lebih banyak di mana, nanti mungkin disepakati. Ada usul yang bagus dari bapak-bapak semuanya. Jadi sekali lagi kita kumpul untuk memunculkan masalah yang terjadi, kemudian kita mencoba untuk menawarkan solusi, kemudian kita catat bersama-sama solusi itu menjadi pedoman kita lakukan, kemudian kita evaluasi, bertahap kita evaluasi, seperti itu. Sehingga ada kekurangan, kemudian kita di rapat koordinasi kita sampaikan model begitu kok kurang, gimana kalau ditambah yang seperti ini, mungkin seperti kira-kira bapak-bapak ya. Jadi untuk sambutan awal dalam rapat koordinasi ini cukup, maka saya persilakan kepada bapak-bapak yang hadir semuanya untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan di lingkungan yang bapak-bapak tahu, yang tujuan kita adalah bagaimana pesantren ini bisa menjadi lebih bagus, lebih tertib, dan santri-santrinya bisa memperoleh ilmu yang buahnya dan bermanfaat. Saya pikir itu, saya persilakan, monggo bapak-bapak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rizqna ilman nafi'an mubarakan wa rizqan halalan wasi'an mubarakan wa ibadah wasi'an mubarakan wa husnan khatimah. Allahumma sayyidina Muhammad. Allahumma inna hadzal jam'a jam'ah. Allahumma inna hadzal jam'a jam'ah. Allahumma inna hadzal jam'a marhuma. Atafarraqna min ba'dihi hadhihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.